Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan ini kita akan belajar PPKN tentang materi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki landasan ideologis yaitu Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita memahami bunyi dan lambang Pancasila. Nah, apa saja bunyi dan lambang Pancasila? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki lambang gambar bintang. Bintang melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Lambang bintang juga mengartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara. Sedangkan latar berwarna hitam menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah lah sebagai sumber dari segala kehidupan yang ada di dunia ini. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai emas. Rantai ini terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan yang lingkaran melambangkan perempuan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki lambang pohon beringin. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi semua rakyat. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki lambang kepala banteng. Mengapa kepala banteng yang digunakan sebagai simbol sila keempat? Ternyata banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Oleh karena itu, kepala banteng dijadikan sebagai lambang sila keempat yang melambangkan bahwa manusia perlu berkumpul tentu saja dalam hal kebaikan, seperti misalnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki lambang padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya bagi kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai seorang muslim, yang pertama kita harus menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim sejati akan selalu beriman, bertakwa kepada Allah. Keimanannya ini akan terwujud melalui sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menunjukkan ketakwaan, selalu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian, sebagai seorang muslim, kita juga harus adil dan peduli terhadap sesama manusia. Allah telah memerintahkan kita untuk menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia. Ada beberapa contoh sikap yang menunjukkan sikap baik terhadap
sesama manusia, antara lain sikap saling menghormati, tidak semena-mena, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya bakti sosial, atau memberikan bantuan di panti asuhan, membantu teman yang mengalami kesulitan, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Kemudian, sebagai seorang muslim, kita juga wajib menjaga persatuan dan persaudaraan umat Islam. Persatuan dan persaudaraan umat Islam menjadi sangat penting agar umat Islam menjadi umat yang kuat dan kokoh. Allah juga sudah menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara. Nah, sebagai seorang saudara, kita wajib saling menjaga satu sama lain. Harapannya nanti dengan adanya persatuan Islam, umat Islam tidak akan mudah digoyahkan ataupun tidak akan rusak karena tipu daya atau ancaman dari orang-orang yang ingin merusak Islam. Ada beberapa contoh sikap yang menunjukkan persatuan, yaitu bangga dan cinta terhadap Islam. Sikap ini harus sudah tertanam kuat di dalam diri kita sebagai seorang muslim sejati. Selanjutnya, sikap rela berkorban. Mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan sesama umat muslim, menghindari sikap fanatik terhadap golongannya sendiri. Sikap fanatik ini harus kita hindari karena akan memicu perpecahan umat Islam. Padahal yang kita inginkan adalah umat Islam bersatu dalam satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Nah, yang selanjutnya adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan sudah terjamin kebenarannya juga selalu melaksanakan musyawarah saat terjadi permasalahan. Kita sebagai umatnya sudah selayaknya meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada beberapa adab yang perlu kita lakukan saat bermusyawarah, yaitu memiliki niat yang ikhlas karena Allah, menghargai pendapat orang lain, berpendapat dengan kalimat yang baik dan sopan, melaksanakan hasil musyawarah. Demikianlah materi tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandungnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.